Para hadirin para jamaah rahimakumullah. Malam hari ini mari sedikit kita membahas tentang contoh-contoh bagaimana luar biasanya hidup yang dijalani oleh salah seorang sahabat termulia, sahabat yang paling agung manusia di dalam umatnya Kanjeng Nabi. Dari kalangan sahabat yang paling istimewa yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, hadirin rahimakumullah, beliau adalah orang yang ijma' ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebutkan beliau ini adalah orang yang termulia setelah Kanjeng Nabi dari kalangan sahabat. Kenapa harus ada kalangan sahabat? Karena ada kalangan para nabi. Ada kalangan para nabi tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Nah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini adalah urutan setelah Kanjeng Nabi dari kalangan sahabat. Kalau saya panjenengan mengatakan yang paling mulia menurut saya, ini kan hawa nafsu namanya, condongnya hati. Kalau condongnya hati, boleh silahkan. Tapi saya kok lebih ngefans, lebih mengidolakan sahabat Bilal, boleh. Tapi kalau ditanya setelah Kanjeng Nabi, berdasarkan dalil-dalil yang ada, yang termulia adalah sahabat Abu Bakar. Saya kok seneng dengar ceritanya sahabat Umar ya, monggo boleh. Bahkan kalau di hati saya itu lebih asik sama ceritanya Sayyidina Umar, boleh, nggak dosa, silahkan saja. Tapi kalau yang disebutkan oleh ulama berdasarkan dalil-dalil yang ada, Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang paling luar biasa. Di antara secuil keistimewaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Karena begini Pak, dikatakan pernah malaikat Jibril itu turun. Ini disebutkan di dalam kitab Fawaidul Mukhtar. Malaikat Jibril itu turun ke Kanjeng Nabi mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya ini disuruh membawakan kemuliaan, keistimewaan-keistimewaannya Umar Ibnul Khattab dari zaman dulu, mulai zamannya Nabi Nuh cerita tentang keistimewaan Sayyidina Umar sampai sekarang, tidak bakal habis. Sebab Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian di akhir dikatakan begini, ternyata Sayyidina Umar itu hasanah min hasanah di Abi Bakar. Segala keistimewaan itu kalau dibandingkan dengan Sayyidina Abu Bakar baru secuil dari kemuliaan Sayyidina Abu Bakar. Berarti gimana Sayyidina Abu Bakar? Nah, mari malam hari ini kita belajar sedikit bagaimana kehidupan yang membuat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi orang yang istimewa luar biasa. Di antaranya hadirin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini adalah orang yang bergegas di dalam urusan kebaikan itu, mesti nyalip yang lain. Nyalip di dalam masalah waktu, nyalip juga di dalam masalah kualitas. Jadi kalau mau cepet-cepetan, mesti yang menang Sayyidina Abu Bakar. Masalah hebat-hebatan, yang lebih hebat mesti Sayyidina Abu Bakar. Sampai di dalam satu cerita yang sering dibawakan yang masyhur, di salah satu perang baginda Nabi Muhammad SAW meminta kepada para sahabat ini untuk ikut andil, ikut donasi open donasi. Jadi kalau ada open donasi itu jangan bingung, sumbangan mana. Ya zaman Kanjeng Nabi begitu. Karena yang berjuang itu mesti butuh suntikan materi, dana. Ya.
Jangan dibuat anti. Wah, ustaz kita komane, sumbangan mana. Nah, terus dana yang suruh mikir ustaznya, ngaji ustaznya, ngimami ustaznya, bersih-bersih ustaznya. Dan terus ustaznya kapan mau kerja untuk keluarganya gimana? Jadi harus saling mengisi, yang kuat di dunianya mengisi dengan dunia, yang Masya Allah bisa taklim, ngajinya silahkan ngisi dengan agamanya. Yang kuat tenaganya, yang ngisi dengan tenaganya. Enggak, kalau sekarang kan ustadz itu harus pakai lengkap. Yang imami ustadznya, bersih-bersih ustadznya, nanti waktunya angkat-angkat ustadznya, waktunya nyari dana ustadznya juga. Yo rompol. Enggak, harus saling kerja sama. Kanjeng Nabi pun begitu. Kanjeng Nabi satu waktu tanya kepada sahabat, ayo open donasi, kita mau berangkat perang. Siapa yang nyumbang? Ini di musim dingin yang betul-betul dingin, dan juga keadaan ketika itu banyak paceklik. Barangkali yang masih kaya-kaya ini gimana? Ternyata Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu beliau datang ke Sayyidina Rasulullah membawa harta yang banyak yang dibawa oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau saya pernah ngitung dulu sama ngaji sama santri itu, saya pernah ngitung pakai uang sekarang gitu ya, itu sekitar 70 miliar kalau sekarang. Ontanya berapa ratus, ininya berapa ratus, ininya berapa ratus, udahnya. Kalau harga-harga sekarang gitu ya, itu mungkin sekitar 70 atau 7 miliar, kalau tidak salah 70 miliar ingat saya. Datang ke Rasulullah, bawa harta segini banyak. Ya Rasulullah, ini saya sedekahkan. Kanjeng Nabi lihat harta luar biasa ya. Kanjeng Nabi tanya, Umar, yang kamu sisakan untuk keluargamu apa? Maka Nabi Muhammad SAW dijawab oleh Sayyidina Umar, ya Rasulullah, abqaitu lahum mithlan. Saya sisakan untuk orang rumah persis seperti ini. Berarti harta saya itu saya taruh, saya bagi dua. Yang setengah saya bawa ke sini sedekah, yang setengah saya taruh di rumah untuk orang rumah. Saya mau tanya Pak, ini hebat benar? Bukan hebat lagi. Hebat. Ayo Pak, jujur-jujuran kok. Kita bisa nggak bawa setengah harta kita yang kita punya? Jangan harta semuanya sudah. Uang yang kita pegang sekarang, uang sampai sekarang kan mesti pegang uang gitu. Yang ada di rumah, yang ada di tabungan. Kira-kira kalau setengahnya tiba-tiba sampai setengah kayak nyumbang masjid, bisa nggak? Padahal harta sampai berapa sih? 10 miliar ada. Harta kita berapa kira-kira? Saya ya itu saja setengahnya melihat ya. Masih mikir-mikir, ini separuh. Nih ya Rasulullah, buat orang rumah separuh juga ya. Jadi setengah itu sudah. Diuji oleh Kanjeng Nabi, didoakan. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, al-yaum asbiqu Abu Bakar. Alhamdulillah, insyaallah hari ini saya berhasil nyalip Sayyidina Abu Bakar. Insyaallah kalah Abu Bakar. Ternyata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu datang ke Kanjeng Nabi bawa harta yang juga banyak. Ketika bawa harta banyak, ditanya juga sama Kanjeng Nabi, Abu Bakar, ini buat orang rumahmu apa? Kamu sisakan apa untuk yang di rumah? Kalau Sayyidina Umar berapa? Separuh. Kalau Sayyidina Abu Bakar, beliau jawab begini, abqaitu lahumullah wa rasulah. Yang saya siapkan untuk orang rumah, yang saya sisakan adalah sisa Allah dan Rasulnya untuk orang rumah. Jadi tawakal ini Pak, bukan Sayyidina Abu Bakarnya tok yang hebat, orang rumahnya juga hebat. Sampai kalau mau bukti coba uang yang sampai pegang itu kasih tak sedekah kabeh. Orang rumah kira-kira mesem mendukung apa?
Coba kan nanti enak itu. Coba kan gitu. Jujur gitu teman-teman. Sepakat. Kayak ibu-ibu juga gitu. Kan gitu. Kenapa? Karena ini didikan Sayyidina Abu Bakar yang luar biasa. Beliau itu bukan cuma berhasil mendidik dirinya jadi orang yang mendermakan semua yang beliau miliki untuk Allah dan Rasulnya, tapi berhasil mendidik keluarga untuk melakukan hal yang sama. Nyumbang seret itu Pak, kalau saya panjenengan yang kayak gitu, udah wis itu harus kabeh wis. Itu pulang gak bisa ngomong bilang. Tapi Sayyidina Abu Bakar cerah keluar semuanya. Apa yang disisakan? Allah dan Rasulnya. Jadi ketika istrinya itu berangkat melihat Sayyidina Abu Bakar bawa tanya, Mas, buat yang di rumah apa? Allah dan Rasulnya. Coba deh, siap. Oh ya Allah, Gusti Allah. Cukup sudah tak usah khawatir. Itu Sayyidina Abu Bakar ketika ditanya menjawab yang saya sisakan untuk orang rumah Allah dan Rasulnya. Sayyidina Umar bilang, saya memang tidak pernah bisa ngalah Abu Bakar. Bahkan saya pernah baca satu cerita tentang salah seorang sahabat, ya, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini suaranya enak. Jadi suaranya enak. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas atau Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, saya agak lupa. Salah satu waktu, jadi lihat, coba saking berlomba-lombanya para sahabat di dalam kebaikan, bahkan semua perlombaan itu ternyata dimenangkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Luar biasa. Pernah satu waktu Rasulullah itu malam-malam jalan bareng sama Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, karena memang yang ngonconi Rasulullah kemana-mana itu ya dua orang ini, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Kalaupun ada Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, wis rata-rata itu. Kalaupun ada yang lain sesekali ya. Tapi kalau yang selalu paten ada ya 4 orang ini. Sayyidina Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar jalan malam-malam. Kemudian melewati satu musola lah kalau kita. Terdengar bacaannya sahabat Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas kalau tidak salah, atau Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Yang saya ingat Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Rasulullah, ya Allah, kalau bahasa kita ya, begitu indahnya suaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa yang ingin mendengarkan bacaan yang luar biasa, dengarkan bacaannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Rasulullah SAW. Kan dipuji berarti guys, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu sampai ketika diceritanya yang lebih detail itu Rasulullah ketika lewat Rasulullah diam, suruh diam Abu Bakar sama-sama. Kenapa? Ayo dengarkan baik-baik bacaannya. Enak. Jadi sahabat itu dulu kalau baca malam-malam itu baik di rumah atau di masjid sambil baca dikeraskan suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Malam tuh sambil tartilan dan keadaan kan sepi ya. Kalau sekarang kan sego goreng yang makin dodolan, rame horek lagi, tambah dan sama mari. Ya, ini baca. Bahkan kata sebagian sahabat tuh kami mendengar bacaan Qurannya Nabi Muhammad ngaji di rumah sampai di beberapa rumah di sekitarnya. Jadi kalau malam ngaji itu dikeraskan. Ya. Nah, kemudian pagi-pagi, habis pagi sekali, Sayyidina Umar datang ke rumahnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini tadi. Kenapa? Mau memberi kabar gembira. Masuk. Waalaikumsalam. Gimana ada apa? Saya datang ke sini cuma mau ngasih kabar gembira. Ini hebatnya sahabat. Apa kata Sayyidina Umar? Kamu tadi malam dipuji sama Nabi Muhammad. Jadi para sahabat itu senang terhadap kebaikan yang dipunyai orang lain. Kalau kita kan enggak, orang koncone api itu wis ngempang tuh gede das itu. Jadi omong wis. Kalau sahabat enggak, kalau ada orang baik apalagi Nabi yang muji, didatangi sampai dipuji sama Nabi. Luar biasa. Selamat ya. Selamat barakallah, mudah-mudahan barokah. Gitu. Nah, ini harus dipraktekkan ya. Ini coba dipraktekkan. Jadi kalau misalnya kita tahu ada orang soleh, orang masya Allah dipuji sama orang lain, kalau perlu didatangi. Mas, saya datang ke sini cuma ngomong.
sampai ibu si Pak Kiai. Masya Allah, mungkin doang ya. Bisa nggak gitu? Apa gengsi? Kalau kita kan tidak kuali, kalau ada orangnya dipuji-puji, Masya Allah, dah biasa. Enggak. Ini perlu Sayyidina Umar itu dari rumahnya datang ke rumahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, cuma mau ngasih tahu, tadi malam saya datang, saya lewat di samping rumah musola sampai baca Quran, dipuji bacaan sampai oleh Kanjeng Nabi. Oh ya alhamdulillah. Ada lagi? Tidak ada. Saya rumahnya cuma ini tuh. Oh kalau yang ini barusan Abu Bakar dari sini. Kasih tahu itu. Jadi wis kaser. Nah, ini kan urusan sepele. Urusan sepele bagaimana menyenangkan hati saudara. Ternyata Sayyidina Umar itu kaser, kalah sama Sayyidina Abu Bakar. Perlunya malam kejadian pagi sudah berangkat. Sayyidina Umar, ternyata Sayyidina Abu Bakar sudah lebih dahulu. Sallallahu alaihi Muhammad wa radhiyallahu anhum ajma'in. Kita ini kan mau mengerjakan sesuatu yang penting saja, kok kan gitu. Ini untuk menyenangkan saudara saja, dengarkan semangat radhiyallahu anhu. Kira-kira kalau pekerjaan yang lain gimana? Kalau dipanggil sholat kira-kira nanti. Kalau dipanggil untuk sedekah kira-kira bagaimana? Nah urusan sepele begini saja Sayyidina Umar kalah sama Sayyidina Abu Bakar. Padahal Sayyidina Umar sudah hebat luar biasa. Kalau kita kan tidak cerita kalau ketemu. Iya kapanan nih? Sampai dipuji kapanan nih wes tapi. Kan kalau tidak ketemu, tidak kira ngomong ini tidak sempat kan? Radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar hadirin rahimakumullah, kalau cerita gimana perjuangan bersama Nabi, tidak mari Pak, tidak mari. Di antaranya nih ya, di antara kemuliaan yang kehebatan yang mungkin jarang didengar, Sayyidina Abu Bakar ini kan termasuk di antara orang yang pertama kali masuk Islam. Di kalangan orang dewasa yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar. Nah, Sayyidina Abu Bakar ini termasuk orang yang mempengaruhi beberapa sahabat besar lainnya. Jadi kalau kita mendengar ada 10 orang yang masuk surga yang dijamin oleh Kanjeng Nabi al-Mubashirun bil Jannah, itu roto-roto yang masuk Islam kan Sayyidina Abu Bakar. Jadi mulai dari Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Thalhah bin Ubaidillah, Sayyidina Zubair bin Awam. Padahal satu orang saja dapat hidayah gara-gara kita, itu semua amalannya dia yang dia kerjakan kita dapat pahala. Nah ini bayangkan, hampir rata-rata semua sahabat penduduk surga ini yang dijamin oleh Kanjeng Nabi yang mempengaruhi Islamnya Sayyidina Abu Bakar. Kalau itu kira-kira pahala Sayyidina Abu Bakar. Makanya dalam hadis Kanjeng Nabi bilang begini, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Ada satu orang yang bisa dapat hidayah karena kerjaan kamu, karena andil kamu. Hidayah ini ya masuk Islam atau tidak pernah ngaji, jadi ngaji, tidak pernah sholat, jadi sholat. Itu kata Rasulullah, khairun laka min humurin na'am. Lebih bagus daripada onta merah. Onta merah ini kendaraan paling mewah. Kalau sekarang udah jingkrak Ferrari merah Ferrari larang. Itu andai kata kita suruh milih Ferrari sama dapat hidayah orang gara-gara kita, itu katakan Nabi lebih bagus hidayah. Jadi ayo, sampai jangan lelah share kebaikan. Orang mau ikut, tidak ikut, kadang-kadang tidak tahu dari siapa orang itu dapat hidayah. Belum tentu kiainya didengar, belum tentu habibnya didengar. Tapi kalau orang kocok ngomong ke masjid, iya. Ya Allah, iya. Mekon, itu khairul laka min humurin. Nah, bahkan ada salah seorang sahabat, ibunda Sayyidina Anas bin Malik, namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu ketika wafat ayahnya Sayyidina Anas bin Malik, ya, kemudian nikah lagi dengan Abu Thalhah namanya. Sahabat namanya Abu Thalhah. Belum masuk Islam, kepencut sama Ummu Sulaim. Kata Ummu Sulaim, kalau kamu ngesir saya insya Allah terima. Tapi syaratnya siji, kasih saya mahar yang mahal. Mau minta mahar? Ditanya sama Abu Thalhah, piro jalur?
Berapa kamu minta? Mahar saya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak pakai harta, itu jauh lebih mahal. Kata Abu Talha, ya Allah, iya wis. Akhirnya jadi imannya Abu Talha. Sahabat geger, ya Rasulullah. Ummu Sulaim pakai trik nakalan, ngejak orang masuk Islam pakai gara-gara kepencut dirinya. Gimana kata Rasulullah? La an yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humurin. Nah, hadis tadi itu keluar gara-gara Ummu Sulaim. Jadi gimana caranya sudah? Cari misalnya gimana konco bisa hidayah yang tidak sholat jadi sholat, yang tidak pernah pengajian yang tidak pernah, atau barangkali yang orang non muslim bisa ikut Islam. Cari cara sebenarnya, karena ketika satu dapat, semua kerjaan baiknya kita akan ditransfer pahala terus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu orang ya, dalam hadis Rasulullah SAW, barang siapa man dalla ala khairin kafaihi, siapa yang menunjukkan kebaikan sama seperti ngelakoni. Saya tidak bisa ngaji hari ini, jadwalnya shift malam. Tapi sampai share, terus ada orang yang datang. Tadi Mas Ismail ini dari Sobo, Mas Ismail ini dari Sobo, datang ke sini. Gara-gara lihat saya status, nggak tahu statusnya sama. Banyak tadi pakai. Ini di mana tempatnya? Saya share loh. Lah berarti kan ada orang yang dapat pahala gara-gara beliau hadir. Nggak tahu orangnya hadir apa enggak ya. Jadi walaupun tidak hadir, tapi sudah terwakili pahalanya oleh beliau. Tapi enak gitu. Nah kalau 10 orang yang hadir gara-gara status kita, menang mau wis. Ya enggak, kalau bisa berbuat baik sama-sama. Tapi kan andai kata kita tidak bisa, luput, saya lagi repot, saya lagi gini, saya jualan, saya ini. Tapi ada 10 orang yang berangkat, lagi kita lebih kalah dari yang hadir. Dan saya sampaikan hadir pahalanya gitu. Satu kan kalah 1 orang. Nah itu yang di rumah sambil goreng sego goreng 10 gara-gara status. Ayo jangan berhenti ya. Sallallahu alaihi wasallam. Nah ini Sayyidina Abu Bakar hadirin rahimahullah, sahabat-sahabat pembesar itu rata-rata masuk Islam gara-gara Sayyidina Abu Bakar, Talha bin Ubaidillah, Sayyidina Zubair bin Al-Awwam, Sayyidina Utsman bin Affan dan lain sebagainya. Hadirin, di antara yang bisa masuk Islam ya, kemudian juga ada andil kemuliaannya Sayyidina Abu Bakar adalah bagaimana merdekanya Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal ketika masuk Islam masih jadi budak, ya, budaknya Umayyah bin Khalaf atau Ubay bin Khalaf. Sama bosnya ini setiap pagi dijemur, diikat di padang pasir, panas. Ya, kita nih hari-hari ini panas kayak gitu aja sudah tak kuat. Ini dijemur di padang pasir, panas, diikat, kemudian di sampingnya ada batu besar, dijemur mulai pagi. Kalau sudah siang hari, batu itu dinaikkan di atas punggungnya Sayyidina Bilal. Nah itu mulai pagi dipecuti, cepat, ayo ngomong Lata Uzza, berhala-berhala mereka, cepat Lata Uzza, ayo. Setiap disuruh Sayyidina Bilal juga mengucapkan ahadun ahad, ahadun ahad, cepat ahadun ahad, cepat ahadun ahad. Siang-siang batu besar ditaruh di dadanya. Sudah benar, mewaras, melempur. Apa? Kulitnya Sayyidina Bilal masih disiram pakai air. Bukan berhenti di sana. Sayyidina Bilal itu kemudian dirantai tangannya dan kakinya, kemudian dikasihkan kepada anak-anak kecil untuk dikarak keliling Mekah. Jadi kayak orang kayak orang gila, tarik-tarik kemana anak kecil dirantai, siksa. Satu waktu Sayyidina Abu Bakar ini melihat Sayyidina Bilal disiksa seperti itu, lewat Sayyidina Abu Bakar ngomong ke majikannya, Pak, buat apa kamu siksa orang itu terus? Gara-gara mengatakan ahadun ahad, percaya sama Tuhannya Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar terpandang ya, lumayan terpandang sehingga tidak sampai tersiksa seperti itu, walaupun tetap disiksa, tetap disakiti, dikucilkan. Itu Sayyidina Abu Bakar ngomong, buat apa kamu siksa terus? Sudah gini saja, saya beli sudah, biar kamu untung. Kamu tidak bisa pakai dia kerja,
Tapi kamu sisa, tidak dapat apa-apa. Sekarang saya bayar. Kata bosnya dia bilang, wani piro. Kata saya Abu Bakar, sampai mau jual berapa? Nawawi ya wes. Itu majikannya bilang khomsi awaki dahab. Kalau bahasa kita sekarang itu sekitar 20 juta. Ini budak sudah tidak berdaya, Pak. Budak sudah tidak ada manfaatnya buat majikannya, cuma tinggal disiksa sampai 5 ini, ternyata dijual 20 juta. Khomsu awaki dahab. Kalau saya uangkan kursnya sekarang itu sekitar 20 juta. 20 juta. Kata Sayyidina Abu Bakar, deal, tidak pakai nawa. Deal. 20 juta langsung. Oke, 20 juta deal. Diterima uangnya, Sayyidina bilang dibangunkan semuanya. Katanya majikannya ini bilang, goblok kamu Abu Bakar. Mohon maaf, goblok kamu Abu Bakar. Andai kata kamu tadi nawa 1 juta, tak jual 1 juta. Andai kata kamu tadi nawa 1 juta, saya jual walaupun cuma 1 juta. Kata Sayyidina Abu Bakar bilang gini, kamu yang goblok, coba kamu nawar 1 juta, tak tunggu 1 juta. Kalau kamu tadi nawarkan 100 juta, saya bayar 100 juta. Karena nilainya uang itu tidak ada kalau di hadapan Allah. Satu-satu, tidak rugi. Justru yang rugi, kamu langsung nawar cuma 20 juta. Coba nawar 100 juta, yo, deal 100 juta. Ini karena beliau tahu mantap harta itu tidak ada nilainya kalau dibanding ridhonya. Perjuangan di dalam agama keluar berapapun tidak ada namanya rugi tertipu, tidak ada. Ada kecil tunggunya kare larang. Saya tadi nyumbang karpet masjid, ternyata di sana lebih murah, di sini kacek 500.000, tidak rugi pada rugi. Kenapa? Karena ini dagangnya sampean bukan sama Pak Tadi, tapi dagangnya sama Gusti Allah. Apa dagangan yang kira-kira rugi kalau ngedolin Gusti Allah? Apa kira-kira? Nah kalau sama orang kaya saja, ambil. Kan lihat gitu artis-artis ini TikTok. Nah kalau Gusti Allah, apa kira-kira merugikan? Nah, tijaratan lan tabur. Ya. Ayatnya apa? Allah orang itu tijaratan apa? Enggak, tijaratan apa? Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya jihad fisabilillah itu tijarah, perdagangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang kita keluarkan daripada harta, tenaga, apalagi sampai nyawa, itu semuanya tidak akan namanya rugi. Tidak ada namanya rugi. Mau keluar banyak pun ya tidak akan rugi. Sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billah sampai terakhir ya. Hadirin rahimakumullah ya. Ternyata Sayyidina Abu Bakar itu tidak pernah merasa rugi di dalam perjuangan. Gitu. Maka ayolah, kalau Sayyidina Abu Bakar itu langsung los-losan 20 juta, ya minimal ketika kita keluar 20.000, 200.000, ojo mati ngeroso kali akeh. Sumbangan masjid, masuk 200.000. Apalagi terus kemudian mau mengeluarkan 2.000, ternyata yang keluar 50.000, karena antara 2.000 sama 50.000 itu mirip sekarang ya. Nggih ibu-ibu kan, kalau hati-hati ibu-ibu. Lah kok mau masuk ke kota amal 2.000 ternyata 50.000. Aduh, selip Pak. Enggak selip. Memang untung. Kenapa? Semakin besar nilainya, semakin besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini Sayyidina Bilal. Satu waktu hadirin rahimakumullah, saya ini bingung mau cerita Sayyidina Abu Bakar ini dari mana saking banyaknya ini. Sayyidina Abu Bakar ini pernah satu waktu, beliau ini kan biasa diladeni sama budaknya, okay? Satu orang yang laden-laden di rumah, ya, itu biasa membawakan makanan untuk beliau. Satu waktu pembantunya ini
anak buahnya ini membawakan makanan jadi disuguhkan. Sayyidina Abu Bakar itu mungkin kelaparan. Ketika kelaparan langsung makan. Bismillahirrahmanirrahim, makan. Budaknya bingung, loh bos, kok tumben sampai enggak tanya? Ya Allah, saya ini terlalu lapar. Ternyata Sayyidina Abu Bakar itu setiap dibawakan makanan, beliau itu akan dedes, akan tanya, ini dari mana? Kamu tadi belinya di mana? Sing dodol wong Islam apa enggak jelas? Ini halal apa haram? Ini itu tanya begitu terus. Nah, kalau kita kan enggak, sikat penting enak. Enggak ngurus halal-halal. Nah, kalau orang-orang seperti beliau ini enggak tanya, walaupun dari cara yang halal, tapi kalau ada sangkut pautnya haram walaupun sedikit enggak mau. Oke, saya mau tanya, beli barang jelas saya beli, halal apa haram? Dan itu orangnya hasilnya dari begini, itu tetap halal. Secara fikih sah, secara fikih halal. Perkara dosa urusannya orangnya, karena orangnya tidak betul. Ini ada orang jualan es tebu, tebunya nyolong, sampai beli es tebunya. Saya mau tanya, es tebu yang sampai minum halal apa haram? Halal, karena sampai beli. Kecuali sampai tahu kalau itu nyolong, tidak boleh. Tapi kalau mau namanya sifat warok, berhati-hati, tidak mau. Kenapa? Takut orangnya nyolong. Saya beli, pedagangnya tidak sholat. Makanan yang kita beli halal apa haram? Halal. Urusan tidak sholat, urusannya orangnya. Tapi orang yang warok seperti Sayyidina Abu Bakar tidak mau. Kenapa? Pengaruhnya mesti ada. Namanya barang ini makanan dipegang, dijual oleh orang yang dimurkai Allah, tidak sholat dimurkai Allah. Ini nanti pengaruhnya kepada kita itu mesti ada, sedikit banyak mesti ada. Makanya takut. Jadi padahal sudah jelas halal, mau mana yang haram, jelas takut kita. Sesudah ada Al-Imamul Junaid itu dikatakan dalam kitab Nasaihul Diri ya. Imamul Junaid itu pernah mau pergi jauh. Kalau sekarang ini mungkin Banyuwangi nang Solo, Surabaya gitu ya, jalan kaki atau naik onta jauh jalan berkilo ratusan kilo. Sebelum berangkat beli kurma ini gitu katakan ya, kurma Sukari. Kemudian ketika di jalan itu sudah hampir sampai makan kurma sisa terakhir, ternyata di kresek ini yang paling bawah ada kurma yang beda macamnya. Satu biji kurma ini kok saya kan perasaan beli yang kecilan kok yang besar. Berarti kan ini bukan termasuk yang saya beli. Berarti namanya cecer. Selip, nggak sengaja saja. Saya mau tanya, niku halal apa haram? Ya halal itu mau nggak sengaja. Imamul Junaid itu Pak, kelihatan belum balik dari Surabaya ke Banyuwangi lagi, cuma ngomong sama orangnya, Mas, ini saya tadi tidak beli yang ini, saya kembalikan ini. Padahal kan kalau mau tanya, kira-kira betul halal, Mas betul. Jelas satu, tapi tidak sama. Karena beliau tahu pasti ada pengaruhnya, walaupun sedikit pasti ada pengaruhnya dalam hidup. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Bilal ini, saya lanjutkan ya, waktunya tanya. Saya lanjutkan sedikit, ikhlas ya. Sayyidina Bilal ini, Sayyidina Abu Bakar ini ketika makan kelaparan, sampai langsung makan, anak buahnya tanya, kok tumben sampai enggak tanya? Ya Allah, sudah kadung makan 10-an. Ini kamu tadi dari mana? Kata anak buahnya gini, tadi saya itu lewat di satu kampung. Kemarin kapanane saya lewat di kampung itu. Ada orang yang sakit, kesurupan apa sakit. Kemudian orang-orang itu bingung, ada tidak yang bisa menyembuhkan, kelihatan saja. Maka akhirnya saya ruqyah orang itu pakai ayat Quran, diruqyah. Halal apa haram? Halal ya, ngeruqyah ini jelas boleh. Bahkan kalau ada orang ngasih imbalan dengan ruqyahnya boleh. Kanjeng Nabi itu ketika ada satu kelompok sahabat jalan masuk satu kampung, ada yang sakit diobati di ruqyah, kemudian pulang waktu dengan Nabi ya Rasulullah, ini kami dikasih ini ya Rasulullah, hasil apa?
hasil ngeruqyah orang, nopo halal apa gimana nih Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi tanya, jatahku sing ndi? Bunda Kanjeng Nabi, Pak. Jatah saya yang mana ini? Berarti hukumnya halal. Bahkan kalau saya mau, saya pun akan ikut makan seakan-akan begitu. Sallallahu alaihi wasallam. Ini budaknya atau anak buahnya ngomong begini, kapan hari saya berhasil meruqyah sembuh orangnya? Orang itu kampung itu masih kampung yang menganut jahiliyah. Ya sebagiannya ya sholat, sebagian tidak sholat. Orang kampung itu tadi pas kelihatan saya lewat lagi, mereka itu gila ingat, mas nanti resik ini ada oleh-oleh sedikit. Terima kasih kami kemarin sampai bisa menyembuhkan kita. Berarti ini makanan dikasih halal apa haram? Halal ya. Makanannya jelas halal yang dikasih, yang ngasih juga caranya halal. Tapi katanya budaknya, kampung itu tadi kampungnya wong makin jahiliyah. Ada yang nggak sholat, ada yang begini, ada yang begini. Itu tahu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau langsung memasukkan tangannya di logro, di mulutnya ini dimuntahkan, jadi disogrok, muntah. Padahal baru 1 puluhan, apa cukup? Enggak cukup, enggak berhenti. Beliau ngambil air lagi, diminum, kayak gini, sallallahu alaihi wasallam, maksudnya ngelai. Sudah. Beliau ngambil air, minum yang banyak, kemudian disogrok lagi, muntah lagi. Minum lagi, sogrok lagi, muntah lagi. Jadi nguras isinya perut. Jadi bukan cuma dimuntahkan sekali selesai, enggak. Dimuntahkan minum air yang banyak, muntah, berarti kan terkuras. Sampai budaknya bilang, wah, kali temenan. Apa yang sampai lakon ini apa? Apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah? Pak, Mas, kamu tahu andai kata tidak ada cara lain kecuali harus bunuh diri supaya semua makanan sisanya ini keluar, saya pasti akan lakoni. Tapi untungnya masih bisa dikuras pakai air. Kenapa? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya dengar Kanjeng Nabi dawuh, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap badan daging yang tumbuh dari cara atau makanan yang haram, makan rokok lebih pantas jadi tempatnya daging tersebut. Saking takutnya dari makanan yang enggak, padahal halal apa haram? Cuma takut yang ngasih itu tadi sholat enggak ya gara-gara jahiliyah, enggak ada dimakan, Pak. Padahal baru 1 puluhan dikuras habis-habisan. Pertanyaannya, saya sampai sekarang mulai dulu itu masuk restoran pernah takut kayak gini enggak? Masuk kafe pernah tanya gini enggak? Muslim baru membuatkan insya Allah tidak usah tanya koyo yang penting kan tidak jualan daging. Bahkan mohon maaf Pak, saya punya teman-teman kadang-kadang pengajian, jamaah pengajian janjian, besok ke kafe sana. Saya bilang, Allah takut sama Allah, mosok main masuk kafe itu di kafenya jelas tulisan bir bintang, kafenya jelas bir bintang. Apa jawaban konco-konco Pak? Tapi kan kita pesennya ayam, Beb. Kalau dia tidak takut jual bir bintang, kira-kira masuk ke minyak babi ke burgernya sampai itu berarti apa enggak kira-kira? Hah? Takut kira-kira? Oh bir bintang dia jual berani? Masukkan yang haram apa tidak takut kira-kira? Ya gampang. Iya mula. Sehingga kita ini ketika makan, ayo milih gimana? Takutnya. Ini saya nggak ngomong yang kayak Sayyidina Abu Bakar ya, harus lihat dulu orangnya sholat apa enggak. Kalau kayak gitu Pak, enggak makan kita. Sampai ke pasar, kira-kira kalau kayak Sayyidina Abu Bakar begini, mangan gitu. Sayur, sampai sholat mau subuh. Ayo sampai tanya ya, subuh mau sholat Pak? Gini gak jadi. Pindah ke satunya, ayam 1 kilo, sampai mau sholat. Yo, udah sebelum subuh nih, ya wes gak jadi. Makan apa kira-kira? Kalau kita mau pakai standar Sayyidina Abu Bakar, ayolah minimal standarnya yang jelas haram, ayo dihindari. Jangan asal masuk restoran gampang-gampang nggak tahu halal haramnya.
Ada menu haramnya ya tetap melebu. Ada orang yang makan seenaknya. Ada ini online sak gampang-gampangnya. Ayo minimal yang haram-haram jangan didekati. Mudah-mudahan bisa. Karena konsekuensinya besar. Semua daging yang tumbuh dari yang haram niki urusannya neraka tempatnya. Naudzubillah min dzalik. Dan sebelum neraka, Pak, Kanjeng Nabi dawuh, setiap orang yang makan haram maka asad jawarihu, badannya ini arahnya akan maksiat, dok. Sya'a am aba, mau atau tidak mau. Pokoknya kalau sudah makan haram, badan ini magnetnya kemana? Ke yang haram-haram, sudah ke maksiat, males sholat. Jadi kalau sama panjenengan mungkin kerasa kok ibadah males, karya kuat, tangi subuh, berat. Tahajud, malas, pengajian, sumpah, ini capek. Mungkin di antara masalahnya ada di makanan kita. Barangkali makanan kita ada hal-hal yang tidak betul, bisa jadi itu yang membuat kita jadi berat melakukan sesuatu. Beb, anak saya tambeng, Beb, saya sudah pondokkan, saya sudah begini, tapi tambeng bikin kasus. Sampean ya, mungkin anak sampean kirimi hal yang belum tentu halal, hasil korupsi, hal ini, hasil itu. Akhirnya anaknya walaupun mondok, ya arahnya tetap elek maksiat. Naudzubillah min. Ini Pak pelajarannya besar. Harusnya pembelasannya ini mungkin berjam-jam masalah halal haram. Tapi mudah-mudahan cerita yang sedikit dari Sayyidina Abu Bakar ini bisa menjadi pelajaran dan kehati-hatian untuk kita, khususnya ibu-ibu kaum muslimat, ketika masak, ketika belanja, ayo bisa menjadi hal yang menjadi perhatian untuk kita, sehingga anak keluarga kita menjadi keluarga yang selamat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah.